saja ya, Iya, Bu Pak. Rina ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, jadi pada hari ini Bu Rina akan diuji ya dalam ujian komprehensif ya. Ya, siap, Dalam Pak. dalam ujian ini ada 10 menit digunakan untuk menyampaikan cuplikan-cuplikan pembelajaran seperti apa, bisa Iya, juga Pak. dalam bentuk mengajar ya selama 10 menit ya, tapi mengajarlah dengan memesona ya, Iya, Pak. sebagai guru yang memesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti ya dalam keadaan sehat, luar biasa dan semangat ya. Semangat ya anak-anak ya. Iya. Nah, terima kasih sekali kalian tadi sudah melakukan, sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Simak kalian pelajari ya. Nah, dulu ya, kalian simak dulu. Oh ya, nah, buat itu ada gambar rantai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan dan mempraktekkan membuat media pembelajaran materi IPA rantai makanan. Alat yang dibutuhkan yang pertama adalah kertas karton. Biasanya konsumen tingkat 1 itu adalah hewan herbivora ya anak-anak ya. Terus yang ketiga itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali ya. Konsumen 2 nggih dimakan burung. Nah, ini burungnya burung kecil ya. Iya. Ini biasanya adalah burung ini. Pertanyaannya, Ya, Pak. sebelum saya memberikan pertanyaan, saya mau tahu dulu dari Ibu Rina ini persiapannya sebelum hukum ini seperti apa ya? Oh iya, Pak. Itu yang pertama, Pak. Itu yang se ya pastinya berdoa dulu ya, Pak ya. Berdoa Iya, sama Allah supaya saya diberi kelancaran dalam menjawab iya, pertanyaan Bapak dan Ibu dosen. Yang kedua, saya membaca modul-modul Pak, modul-modul pedagogis, modul-modul profesional sama modul advance, Pak. Semenjak hmm, itu saya unduh dari awal semenjak PPG, Pak. Selanjutnya saya iya, membuat perangkat pembelajaran, Pak, sesuai dengan abad 21, TPACK dan HOT, Pak, dan juga mempelajari materinya. Seperti itu, iya. Pak. Oke. Ya, jadi saya kira itu pertanda bahwa Ibu Rina ini nanti akan sukses ini ya, mudah-mudahan ya. Amin, Pak. Terima Ya, kasih. Mohon doanya. eh, yang pertama Bu Rina ya, eh, ini kan Ibu Rina sudah lama mengajar ya. Iya Pak, saya pengalaman 12 tahun Pak, itu menjadi wiyata bakti dengan saya 70 kilo Pak. Alhamdulillah kemarin tahun 2019 itu saya keterima PNS, sudah dekat dengan rumah Pak, cuma 5 menit dari rumah sekarang. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah itu Iya, rezeki ya, rezeki yang iya baik. Pak. Baik, Bu Rina, dalam melaksanakan pembelajaran, sering kita menemukan kasus-kasus ya, Iya Pak. kasus-kasus. Ya, salah satu kasus yang biasanya ditemukan adalah murid yang lambat belajar, Oh iya Pak. ya slow learner. Iya. Nah, biasanya kalau kalau Bu Rina menemukan muridnya seperti itu di kelas, bagaimana cara Ibu Rina mengatasi hal seperti itu? Iya Pak. Dulu waktu saya masih wiyata bakti Pak, itu saya mengajar di kelas 2 itu saya mempunyai murid Pak, murid yang belum bisa membaca Pak, dan juga Ya, dia suka menyendiri. Nah, sama teman-teman itu kurang pede. Nah, bagaimana saya mengupayakan dia biar pede, biar semangat? Nah, saya beri waktu tambahan Pak. Ketika anak-anak yang lain pulang, saya beri tambahan untuk pendekatan dengan anak tersebut, pendekatan mental. Terus saya beri, oh ini loh nak, cara membacanya ini. ada murid yang hiperaktif, ya. Nah, itu yang hiperaktif sebenarnya bukan bodoh, tapi Ya Pak, dia sering mengganggu temannya. ya Pak. Ya, ini kan bikin bikin ricu ini kalau begini. Nah, kalau terjadi seperti itu, bagaimana cara mengatasinya, Bu Rin? Oke Pak, iya. Ini juga terjadi pada waktu saya kelas 5 ini Pak. Saya kan pindah ke sekolah yang dekat dengan rumah. Nah kebetulan saya juga mendapatkan, ini kelas 5 juga ada satu Ya, murid Pak. Itu hiperaktifnya ya Allah luar biasa Pak. Padahal dia itu, apa namanya, kayak 5 itu. Saya juga ya ya, Allah gitu. Nah, terus saya beri pendekatan Pak. Waktu yang lain itu
belajar ya Pak ya, saya tidak samakan dulu, saya mendekati dia gitu, biar dia tidak mengganggu temannya dulu saya. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran kan dibutuhkan suatu pendekatan, Bu Rina ya. Selama ini kalau mengajar pendekatan apa yang Ibu Rina gunakan? Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, Pak, yaitu pendekatan ilmiah, yaitu dengan menerapkan 5M, Pak, yaitu mengamati, menanya, mencoba, seperti itu, Pak. Seterusnya. Ya. Tetapi di PPG ini kan sudah diajarkan mengenai pendekatan TPACK, pendekatan STEM, ya. Nah, bisa jelaskan seperti apa itu yang dikatakan pendekatan TPACK, bagaimana penerapannya itu? TPACK ya Pak, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu di sini adalah pemahaman yang dibutuhkan oleh guru dalam memanfaatkan teknologi secara tepat ke dalam pembelajaran, Pak, di sini, Pak. Karena kita tuh sudah masuk. Apakah pendekatan TPACK itu harus menggunakan internet dan PowerPoint? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak selalu pakai internet dan PowerPoint, Pak. Bisa juga dengan teknologi sederhana, Pak. Yaitu contohnya itu produksi apa ya? Produksi tape. Nah, teknologi sederhana membuat tempe, gitu kan juga menggunakan teknologi sederhana, Pak. Seperti tidak selalu menggunakan internet saja, Pak. Oke. Ya. Ya, baik. Kalau pendekatan STEM, oh ya, bagaimana kalau itu? pendekatan STEM itu anu ya Pak ya, satu pelajaran itu diupayakan bisa ke matematika, IPA, artnya itu menggambar atau berkreasi ya Pak ya. Nah itu harus dipadukan gitu Pak. Harus saling memadukan ya. Iya, dipadukan. Oke. Selanjutnya apa yang sudah dipahami, seperti apa yang belum juga, dipahami Pak. Dan seterusnya? Iya itu juga Pak. Ya itu kan refleksi juga itu. Iya, ya. Iya Pak. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana Ibu Rina merefleksi dirinya setelah melaksanakan pembelajaran? Iya Pak. Saya belajar Pak, itu saya juga harus menjadi guru Bu. Di dalam era sekarang itu ya Bu ya, itu menggabungkan antara pembelajaran secara online dan offline Bu. Tatap muka dan juga ya, gimana online. Itu pelaksanaannya? Oh iya. Iya, bagaimana pelaksanaan Bu? Oh iya, di sini itu seperti itu ya Bu ya, seperti sinkronus dan asinkronus ya Bu ya. Iya benar, iya. Kalau sinkronus itu kalau sinkron itu menggunakan apa? Kalau sinkronus itu interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan itu pada waktu yang bersama Bu, dengan menggunakan teknologi Bu, seperti kita sekarang ini Bu, itu namanya sinkronus. Kalau asinkronus itu pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel Bu, dan tidak harus dalam waktu yang sama Bu. Oh iya, oke. Nah, Ibu pernah dengar istilah Ibu tidak bagaimana profil guru di abab 21? Oke. Profil guru di keterampilan apa yang harus dimiliki? Iya. Itu guru harus sebagai fasilitator, sebagai mediator, juga motivator, sekaligus leader dalam proses pembelajaran, Bu. Walaupun metodenya itu juga contohnya Bu, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mengintegrasikan pada teknologi, itu juga guru harus tetap berperan aktif, Bu, dalam kegiatan belajar mengajar, Bu. Karena selain itu, guru pembelajaran abad 21 itu agar tidak monoton, Bu, dan siswa itu selalu, agar anak itu selalu termotivasi, gitu, Bu. Kayak seperti saya tadi, saya menggunakan bintang sebagai motivasi mereka itu agar senang dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Ada bintang keaktifan, ada bintang yang mereka menjawab dengan benar, Bu. Oke. Ibu pernah dengar istilah 4C? 4C, Bu. Iya, 4C. Oke, 4C itu kreativitas, kolaboratif, critical thinking, sama communication, Bu. Iya, itu profil guru di abab 21, Ibu. Itu 4C. Iya, Bu. Gimana cara pengintegrasi ya? Bagaimana kira-kira guru yang kreatif? Bagaimana guru yang
Yang 4C itu coba Ibu paparkan Oke. dalam penerapannya dan pembelajaran. Oke, kalau yang guru kreatif itu ya Bu ya, di sini contohnya saya tadi membuat media pembelajaran dengan saya sendiri Bu, membuat video dengan saya sendiri. Itu agar Iya. anak itu tahu, oh ini Bu Guru yang melakukan sendiri, sehingga mereka itu senang gitu loh Bu, dan mereka juga saya beri coba besok kalian membuat video seperti ini ya, gitu kreatif, gitu Bu, Iya, contohnya. jadi itu kreatif. Mm-mm. Terus Kalau critical kolaborasi, thinking, critical thinking itu mengajak siswa itu untuk berpikir kritis Bu, berpikir bagaimana contohnya itu mengajak anak-anak untuk berdiskusi bersama itu, terus juga mengajak anak-anak itu secara kelompok bergantian menemukan tadi ada juga bahasa Indonesia ide pokok seperti itu Bu. Terus ini ada juga tadi kan komunikasi itu saya dengan bersama siswa itu saya mengomunikasikan, contohnya itu memotivasi siswa, terus saya juga mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan datang seperti itu Bu. iya. Terus yang satu lagi kolaboratif tadi kan baru komunikatif ya. Kalau kolaboratif itu saya dengan siswa Bu. Contohnya itu bisa melakukan tanya jawab dan juga memberi penguatan dengan memberikan penguatan dan tanggapan dari presentasi siswa gitu Bu. Dan juga ya Bu, seperti itu Bu. Itu saja ya. Ada yang lain juga sih Bu. Ibu tahu tidak paham tentang advance materi ya? Oh ya. Ibu bisa jelaskan advance materi dari yang Ibu ajarkan? Oke. Ini ya Bu ya, ada materi umum dan ada advance materi ya Bu ya. Kalau materi umum itu yang mengandung pengetahuan secara umum Bu, yang bisa diberikan pada peserta didik. Di sini saya memberikan materi pada ide pokok dan rantai makanan Bu. Itu yang materi umum. Kalau yang materi advance Bu, yaitu materi esensial Bu, yaitu pengayaan dan juga pengembangan dari materi umum. Di sini saya di dalam materi saya itu saya mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, kemudian mengidentifikasi rantai makanan Bu. Itu materi advance-nya. Iya. Apa yang Ibu ketahui tentang teori-teori belajar? Iya. Di sini saya sesuai RPP saya itu teori belajar yang saya gunakan itu teori kontrutivistik Bu, yaitu mengkaitkan dengan dunia nyata Bu. Yaitu teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi yang dia miliki Bu melalui dunia nyata Bu. Oke, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran yang Ibu terapkan? Oke. Di sini kan saya mengajarkan tentang rantai makanan ya Bu ya. Nah, di sini saya mengajak siswa Bu. Kebetulan ya. Baik Ibu, semangat terus menjadi guru yang kreatif, inovatif dan kreatif, inovatif, critical thinking, kemudian kolaborasi, kemudian komunikatif, sehingga menjadi guru yang memesona. Iya Bu, siap Bu. Siap. Memesona ya. Lagu untuk Ibu, terpesona. Aku terpesona mendengar si ibu. Iya. Seperti Ardi Bu. Presentasi. Oke Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya matur suwun Ibu. Iya. Pandi. Pak Andi. Pandi. Oh, masih ada Ibu. Ibu boleh live. Oh iya Pak. Bu, saya live ya Bu ya. Iya live Bu, live. Ya, terima kasih. Iya.